Sebuah film yang akan sebuah film yang akan saya rangkum di video kali ini adalah sebuah film yang berjudul Death Sentence yang dirilis tahun 2007. Yang dimana film ini cukup realistis dan sangat membuat kita yang menonton cukup emosi dibuatnya. Penasaran? Langsung saja ke filmnya. You a Merry Christmas. Is that the one? Good, good. Merry Christmas. I'm the greatest. Oh, you okay? Be forgot and never. Film ini akan menceritakan tentang seorang ayah bernama Nick. Dia merupakan seorang pekerja kantor biasa yang memiliki hidup bahagia. Nick sendiri memiliki seorang istri dan dua anak laki-laki yang masih remaja. Saat makan malam, terlihat keluarga mereka begitu bahagia dan normal seperti kebanyakan keluarga menengah pada umumnya. Di malam itu, si kakak akan melakukan pertandingan baseball. Dan karena si ibu harus mengantar si adik ke dokter gigi, akhirnya Nick sendiri yang mengantarnya. No kidding. That's fantastic. Waldron must love you. Saat pertandingan berlangsung, si kakak bermain sangat bagus, sehingga hal itu membuat Nick bahagia. Usai pertandingan, mereka berdua pun pulang. Make fun of your father, bum. I'm the only one you get. Look, I just want to play some hockey. Di tengah perjalanan, Nick pun mampir dulu ke SPBU untuk mengisi bensin. Dan saat menunggu, si kakak meminta izin ke Alfamart untuk membeli minuman. Tadi duga, disinilah awal semula mimpi buruk terjadi. Saat sang ayah sedang menelepon, tiba-tiba masuklah beberapa orang yang menggunakan penutup wajah. Mereka pun menodongkan senjata lalu menembak si mas kasir. Nick pun langsung menutup telepon dan lari ke sana. Namun dia malah tertabrak oleh mobil yang berusaha kabur dari sana. Satu pemuda itu pun mengatakan ke pemuda lainnya untuk membunuh si kakak. Karena jika tidak, pemuda itu tidak akan bisa masuk menjadi anggota. Dan bisa disimpulkan bahwa mereka semua adalah anggota gangster yang sedang melakukan kekerasan secara acak demi menaikkan popularitas gangster mereka. Dengan sebilah golok, si pria itu pun menebas si kakak hingga tersungkur. You can do this. Setelah selesai mereka pun kabur. Namun Nick berhasil menangkap salah satu pemuda tadi dan berhasil melihat wajahnya. Saat akan kabur, si pemuda itu pun tertabrak mobil hingga pingsan. Nick sendiri menghampiri si kakak yang tengah sekarat. Help me! Help! He's burning. He was cut. Somebody cut him. It's airway open. What? I can't. Why can't? Why the can't? doctors need to do their job, sir. I know, You need to but stay I can't back go here. in. It's my son. His name's Brendan. Saat si ibu dan si adik datang ke rumah sakit, kebetulan dokter mengatakan bahwa si kakak tidak bisa tertolong dan sudah maut saat itu juga. Esoknya, Nick diminta untuk melihat beberapa pemuda yang jadi pelaku malam itu. Ternyata pemuda tersebut masih berusia sangat muda, yaitu 20 tahunan. Singkat cerita, si kakak pun dimakamkan. Dan mulai sekarang keadaan di rumah tidak akan pernah seperti dulu lagi karena si kakak sudah pergi. Put that animal in jail. But I need to know Para pengacara yang mengatasi kasus Nick pun tidak bisa buat banyak karena pelaku masih di bawah umur. Di situ mereka mengatakan bahwa kejadian tersebut dilakukan gangster yang sedang mengospek anggota baru dan itu dilakukan dengan mencari korban secara acak. This was a robbery. It only looked like one. Are you saying that Brendan was killed so that some asshole could feel more like a man?
Sebagai saksi utama, Nick justru menolak memberi kesaksian dan memberikan pemuda tersebut bebas begitu saja. Mr. Hume, you're saying you'll testify to that in a trial? Oh, Your Honor, I am not. What? I'm dismissing this case. Ternyata Nick punya rencana lain di mana dia mengikuti gerak-gerik si pemuda yang tengah bersama gengnya. Miris memang usia masih muda tapi sudah menjadi pembunuh tanpa tahu itu sangat amat merugikan orang lain. Jai. Who's the man now? Out of it. Setelah mengetahui alamat si pemuda, Nick pun pulang ke rumah dan langsung menuju ke ruang perkakasnya. Dia sedikit ragu, ternyata Nick berniat untuk membalas dendam. Tiba di sana, si pemuda pun kaget dengan kehadiran Nick yang tiba-tiba datang. Tanpa pikir panjang, Nick langsung menyerang dan terjadilah pertarungan yang berakhir dengan tewasnya pemuda yang tertusuk di bagian dada. Tiba di rumah, Nick pun justru makin terpuruk karena dengan dia melakukan itu tidak akan membuat anaknya kembali lagi. Di sisi lain terlihat seorang pemuda lain yang memiliki kepala botak dan bertato. Pemuda ini bernama Billy. Dia adalah ketua gangster sekaligus salah satu pemuda yang ada di tempat kejadian malam itu. Terlihat dia sedang menyetor uang kepada ayahnya yang merupakan seorang penjual senjata. Di sini kita simpulkan bahwa perilaku buruk seorang anak tergantung bagaimana orang tua mendidiknya. You can't get the fuck out of my sight. Fucking asshole. Saat tiba di markas gangsternya, Billy diberitahu bahwa si pemuda atau anggota baru mereka tewas tertusuk dan Billy yakin bahwa pelakunya adalah ayah dari korban mereka, yaitu Nick. Untuk itu, mereka memutuskan menghabisi Nick sepulang dari kantornya. Saat berjalan, salah satu anak buah Billy pun diturunkan untuk menikam Nick di tempat. Namun rencana itu gagal dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Hingga terjadilah pertarungan sengit di parkiran atas gedung, yang membuat salah satu dari anggota mereka tewas terjun dari atas gedung. Hal tersebut membuat Billy semakin emosi dan tertantang untuk memburu Nick. Esoknya saat Nick sedang bekerja seperti biasanya, salah satu anak buah Billy diutus untuk mengirimkan sebuah paket yang berisi foto keluarga Nick yang diancam akan dibunuh. Nicholas Hume! What the hell do you want? When you finally meet your maker. Hal tersebut membuat Nick terkejut dan tidak menyangka masalahnya akan sebesar ini. Untuk itu, Nick menelpon polisi dan meminta menjaga rumahnya selama 34 jam. You asked,
for my help. Just try to get through tonight, Mr. Hume. Namun dengan jumlah mereka yang banyak, para polisi pun dibunuh, sehingga mereka masuk ke rumah Nick secara leluasa. Akhirnya Nick menyaksikan istri dan anaknya ditembak di tempat di depan kedua matanya sendiri. Nick sendiri pun ditembak di bagian perut hingga tak sadarkan diri. Dikira sudah mati, mereka pun meninggalkan rumah Nick. Beruntung Nick masih selamat karena peluru tersebut tidak sampai mengenai organ vitalnya. Tapi dia harus menerima fakta bahwa istrinya sudah mati dan si adik harus menderita koma yang entah sampai kapan dia akan bangun. Can you move your fingers? I love you so much. I love your brother. I love your mother. I love our family. That I wasn't a better father. Dengan semua keadaan ini, Nick tidak tinggal diam dan memutuskan untuk pergi dari rumah sakit. Setelah dari rumah sakit, Nick pun mencairkan uang yang dimiliki untuk memburu dan mencari Billy dan antek-anteknya berada. Tiba di suatu bar, Nick pun bertanya apakah mereka mengenai orang yang bernama Billy atau tidak, tetapi orang tersebut malah menganggapnya bercanda. Nick langsung menarik kepalanya dan memaksa orang tersebut untuk mengatakannya. Bahkan Nick memberikan sejumlah uang agar dia buka suara. Setelah informasi didapat, Nick pun bertanya di mana ia bisa mendapatkan sebuah senjata, dan itu mengarahkan Nick ke sebuah toko senjata yang merupakan milik ayahnya si Billy. Tiba di sana, Nick langsung melihatkan sebuah uang untuk mendapatkan senjata yang diinginkannya. Si ayah yang mengetahui dendam dan kebencian dari mata Nick akhirnya mengetahui bahwa Nick sedang memburu Bill, si anaknya. Dan sebagai seorang ayah, dia membiarkan Nick mencari Billy. Tapi jika Nick bertanya di mana Billy, maka dia tidak akan menjawabnya. Go your way now. Nick pun mempersiapkan semuanya, memeriksa senjata, dan mencukur rambutnya sebagai tanda bahwa dia siap mati dalam peperangan. Dan aksi balas dendam tersebut dimulai dengan menyetrumi salah satu anak buah Billy yang sedang ngeplay bersama wanita. Nick pun langsung menodong orang tersebut dan meminta untuk menelpon Billy. Nick langsung menembak orang itu sebagai tanda bahwa Nick akan segera mendatangi Billy. So this motherfucker. Mengetahui hal tersebut, Billy semakin dibuat emosi. Tak lama datanglah si ayah ke hadapannya. Sebagai seorang ayah, ternyata dia masih memiliki perhatian kepada Billy dengan memintanya untuk tinggal diam di rumah. Tapi justru Billy malah menembak kepala ayahnya hingga tewas. Dan bisa disimpulkan, Billy tidak manusiawi dibandingkan seorang kecoa di lubang WC. Nah, sih. Saat tiba, Nick langsung memborbardir markas mereka, kemudian menghabisi satu persatu dari mereka. You know it. We're gonna die in here. Hingga detik-detik akhir, Nick sempat ditembak di bagian kaki, bahu, dan lehernya. Namun beruntung, ia masih bisa selamat, hingga akhirnya
Billy berhasil dibunuh, tepat di samping tempat duduknya sendiri. Ready. Setelah semua selesai, Nick kembali ke rumah dan menonton video dirinya bersama keluarganya. Dengan semua yang telah dilakukannya, pada akhirnya itu semua tidak akan bisa kembali seperti semula.